Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Solusi dari D3 Kesehatan Lingkungan. Nomor untuk mahasiswa P137374333111078. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Studi Kadar Merkuri pada Air Sungai Tajur dan pada Penampungan Limbah Pengolahan Emas Tradisional Desa Tajur, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas tahun 2019. Yang pertama ada gambaran umum. Untuk gambaran umum, Desa Panjurendang memiliki luas 2.800 hektar persegi dan mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata curah hujan per tahun lebih dari 3.000 mm per tahun, dan memiliki total jumlah penduduk 6.136 jiwa. Sebagian besar penduduk Desa Panjurendang memanfaatkan sumber air bersih terlindung sebanyak 391 kakak. Dan masih ada juga penduduk yang memanfaatkan sumber air bersih tak terlindung. Yang selanjutnya ada proses penambangan emas. Kegiatan penambangan emas di Desa Panjurendang, Kecamatan Aji Barang merupakan kegiatan yang telah dilakukan selama 10 tahun. Peralatan dan teknologi yang digunakan untuk menambangkan emas adalah peralatan dan teknologi yang rendah dan kurang memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan penambangan emas di Desa Panjurendang menggunakan teknik penambangan emas primer. Proses penambangan emas Desa Panjurendang, Kecamatan Aji Barang dilakukan secara tambang bawah tanah. Penggalian dilakukan dengan tanah, dibuat sumur atau terowongan dengan dalam sumur penambangan 20-100 meter untuk mencari urat kurasa yang mengandung biji emas. Yang selanjutnya ada jumlah pemakaian merkuri. Untuk jumlah pemakaian merkuri rata-rata per hari banyak 1-3 kilo. Untuk jumlah limbah yang dihasilkan pada penambangan emas, jumlah limbah yang dihasilkan oleh 10 penambang emas Desa Panjurendang sebanyak 4.702 liter per hari dengan pencucian biji emas sebanyak 1 sampai dengan 2 kali pencucian. Hasil penelitian kadar merkuri. Hasil penelitian oleh Eni Muriati dan kawan-kawan tahun 2019 tentang pencemaran merkuri pada penambangan emas Desa Panjurendang, Kecamatan Aji Barang mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk outlet yaitu 0,00046 mg per liter, dan area penambangan lebih dari 0,0006 mg per liter. Air sungai dekat parit lebih dari 0,0006 mg per liter. Inlet dekat sawah lebih dari 0,006 mg per liter. Bak penampungan warga 0,0039 mg per liter. Dan inlet sungai lebih dari 0,006 mg per liter. Yang selanjutnya ada standar baku mutu merkuri pada perairan. Untuk standar baku mutu merkuri digunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dicantumkan bahwa standar baku mutu merkuri dalam air yang digunakan untuk pembudidayaan ikan, air tawar, peternakan, dan untuk mengairi pertanaman adalah 0,002 mg per liter. Yang selanjutnya ada bab 5 pembahasan. Untuk Desa Panjurendang dan Sungai Tajur, Desa Panjurendang memiliki luas 2.801 hektar persegi dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 3.000 mm per tahun. Curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan akan sering menyebabkan banjir. Yang selanjutnya yaitu proses penambangan emas. Untuk proses penambangan emas Desa Panjurendang, Kecamatan Aji Barang dilakukan secara tambang bawah tanah. Penggalian dilakukan dibuat sumur dan terowongan dengan dalam sumur penambang 20-100 meter untuk mencari urat kurasa yang mengandung biji emas. Pada proses inilah yang paling berbahaya bagi para pekerja. Apabila kayu penyangga tidak kuat, maka tanah akan longsor dan menimpa pekerja. Urat kurasa diangkat ke atas permukaan dalam bentuk batuan. Yang selanjutnya ada jumlah pemakaian merkuri. Untuk jumlah pemakaian merkuri yang digunakan pada 10 penambangan emas yaitu 1-3 kg per hari. Dengan untuk merkuri yang digunakan untuk satu buah
bergelundung adalah 500 gram sampai dengan 150 gram. Yang selanjutnya ada jumlah yang dihasilkan oleh penambang emas. Untuk jumlah yang dihasilkan, limbah yang dihasilkan oleh 10 penambang emas Desa Banjur Rendang yaitu 472.527 liter per hari dengan pencucian emas banyak 1 sampai dengan 2 kali. Limbah yang dibuang ke sungai menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Yang selanjutnya ada hasil penelitian kadar merkuri. Berdasarkan hasil tersebut, pada masing-masing titik pengambilan sampel, hasil menunjukkan bahwa air permukaan di daerah penelitian belum tercemar merkuri karena nilainya di bawah baku mutu. Namun mengingat aktivitas penambangan yang cukup intensif jika tidak dikendalikan dan diantisipasi sejak awal, maka kemungkinan terjadinya pencemaran merkuri terhadap air permukaan cukup terbuka. Yang selanjutnya yaitu standar baku mutu merkuri pada air. Dibandingkan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2001 nomor 82 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk kelas 3, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau untuk peruntukan lainnya, yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan turunan tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, pada masing-masing titik pengambilan sampel menunjukkan bahwa air permukaan di daerah penelitian belum tercemar merkuri karena nilainya masih di bawah baku mutu. Untuk yang selanjutnya ada bab 6, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama yaitu proses penambangan emas Desa Banjur Rendang menggunakan sistem tambang bawah tanah dan pengolahan biji emas menggunakan merkuri sebagai pengikat biji emas. Yang kedua yaitu kadar merkuri pada sampel air Sungai Tajur pada outlet yaitu 0,0046 mg per liter, area penambangan lebih dari 0,0006 mg per liter, air sungai dekat parit 0,006 mg per liter, inlet dekat sawah lebih dari 0,006 mg per liter, bak penampungan 0,0039 mg per liter, dan inlet sungai lebih dari 0,0006 mg per liter. Yang ketiga yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dicantumkan bahwa standar baku mutu merkuri HG pada air yang digunakan untuk pembudidayaan ikan tawar, peternakan, dan untuk mengairi pertanaman adalah 0,002 mg per liter. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar merkuri pada keempat titik sampel telah belum. Yang selanjutnya yaitu bab 6 ada kesimpulan dan saran kecewa oleh penambangan tempat dan Rendang Kabupaten Banyumas menggunakan sistem tambang bawah tanah dan pengolahan biji emas sebagai pengikat. Pengelitian adalah kadar merkuri nanti pada sampel yang memperoleh hasil yaitu 0,044 mg per liter. Untuk area penambangan lebih dari 0,006 mg per liter, untuk air sungai dekat parit lebih dari 0,006 mg per liter, inlet dekat sawah dari 0,0 bak penampungan 0,039 mg per liter, dan inlet sungai lebih dari 0,006 mg per liter. Untuk yang selanjutnya ada berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, dicantumkan bahwa standar baku mutu merkuri pada air sungai digunakan untuk membudidayakan ikan air tawar, ternakan, dan untuk mengairi pertanaman adalah 0,002 mg per liter. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar merkuri pada keempat titik sampel belum melebihi standar baku mutu merkuri pada air. Yang selanjutnya yaitu ada saran. Saran yang pertama yaitu untuk pemerintah Desa Banjur Rendang mengawasi penggunaan merkuri dalam pengolahan biji emas dan pembuangan limbah. Yang kedua, disarankan kepada masyarakat sekitar Sungai Tajur agar tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan domestik. Yang ketiga, dinas terkait seperti dinas kesehatan akan membantu dan memberikan jalan keluar agar penambangan dapat dilakukan secara ramah lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan penambang dan masyarakat sekitar. Dan selanjutnya, tidak menggunakan bahan merkuri secara berlebihan, membuat tempat penampungan limbah dengan sistem remediasi, perlu adanya pendidikan tentang kesehatan masyarakat sekitar penambang Desa Banjur Rendang yang sering terpapar merkuri. Dan selanjutnya harus dilakukan pemeriksaan kadar merkuri dari sungai secara berkala. Ya, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.